Liga 1 alias Liga Dagelan musim ini tinggal menyisakan 1 atau 2 laga lagi. Tentu soal juara sudah tak akan dibahas lagi lantaran PSM juaranya. Tinggal tunggu runner up-nya dan harusnya tunggu siapa yang terdegradasi. Tapi lantaran ya kalian tahulah settingan, makanya nggak ada degradasi. Selain itu ya tentu yang ditunggu adalah siapa top skorernya, siapa pemain terbaiknya, siapa pemain muda terbaiknya, siapa kiper terbaiknya, siapa pelatih terbaiknya, dan siapa supporter terbaiknya. Tapi apakah itu seru? Harusnya seru, tapi musim ini jadi nggak seru lantaran Liga 1 bersorak di atas matinya Liga 2 dan Liga 3. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kalau runner up dan top scorer udah ketebak ya, cuma 2 tim yang Persija dan Persib. Dan top scorer pun demikian, ada DDS dan Pato. Kalau pemain terbaik ini agak sulit, pasalnya liga belum kelar. Nah, kita akan bahas kiper dulu deh. Sekedar info aja nih ya, sejak era Liga 1 cuma ada 3 kiper terbaik, yakni Andri Tani Ardiasa dari Persija di tahun 2017 dan 2018. Lalu ada Wawan Hendrawan dari Bali United di tahun 2019 dan Teja Paku Alam dari Persib di musim lalu. Nah, lalu ada siapa aja calon kiper terbaik musim ini? Berikut daftar 10 calon kiper terbaik musim ini. Hal ini berdasarkan statistik, jumlah save dan jumlah clean sheet. Yang pertama ada M. Natsir dari Dewa United, 93 save dan 6 clean sheet. Yang kedua Andri Tani Ardiasa dari Persija dengan 89 save dan 12 clean sheet. Yang ketiga Hilman Syah dari Rans dengan 86 save dan 3 clean sheet. Yang keempat Gianluca Pandenywu dari Persis Solo dengan 79 save dan 2 clean sheet. Yang kelima Reza Arya Pratama dari PSM Makassar dengan 78 save dan 13 clean sheet. Yang keenam ada Teja Paku Alam dari Persib Bandung dengan 77 save dan 7 clean sheet. Yang ketujuh ada Adilson Maringa dari Arema dengan 67 save dan 8 clean sheet. Yang kesembilan ada Awan Seto dari Bayangkara FC dengan 40 save dan 6 clean sheet. Yang kesembilan ada Kartika Aji dari Persik Kediri dari 38 save dan 6 clean sheet. Dan yang ke-10 ada Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya dengan 38 save dan 3 clean sheet. Nah, ke-10 nominasi ini masih bisa berubah ya, dan nanti pemenangnya akan ditentukan oleh pemilihan dari para pelatih klub dan juga para kapten klub di Liga 1 ya. Nah, menurut kalian siapa sih yang layak? Kalau menurut kami bagus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Nah, selain berita tadi, kita juga masih punya beberapa berita-berita lain ya. Dan tentu saja kita akan bahas tipis-tipis masalah rumor transfer yang semakin panas di menjelang akhir ketika 2 atau 1 lagi pertandingan ya. Untuk lebih detailnya lagi, kita akan cari tahu satu persatu di channel ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua berita yang akan kami hadirkan di episode kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua. Caranya sih cukup gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan jangan lupa komennya juga ya. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Selain calon kiper terbaik, ada beberapa rekor di Liga 1 yang sejauh ini belum banyak yang terpecahkan. Tapi ada satu rekor yang terpecahkan musim ini loh, yakni rekor pemain muda yang jalani debut di Liga 1. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Ramdhani Lestaluhu di tahun 2007 di Persija dengan usia 15 tahun 8 bulan. Dan rekor itu pun dipecahkan oleh pemain Persis Solo Arkan Kaka di usia 15 tahun 7 bulan yang jalani debut bersama Persis Solo saat lawan Persib Bandung. Nah, lalu ada rekor-rekor apa saja sih yang belum terpecahkan sejauh ini?
Yang pertama, top scorer 4 kali berturut-turut, yakni yang dipegang oleh Christian Gonzalez di Persik Kediri. Yang kedua, pelatih back-to-back juara yang dipegang oleh Stefano Cugura. Yang ketiga, gol terbanyak dalam satu musim yang dipegang oleh Silvano Convalio saat di Bali United dengan 37 gol. Yang keempat, 3 kali sandingkan top scorer dan pemain terbaik, yakni milik Boaz Solosa. Yang kelima, kiper jadi kiper terbaik sekaligus pemain terbaik yang dimiliki oleh Kurnia Mega. Nah, kira-kira ada yang bisa mecahin nggak ya? Bicara soal pecahkan rekor, di Persib baru saja ada pemain yang pecahkan rekor, yakni si Gundul alias David da Silva yang baru saja pecahkan rekor sepanjang masa Persib dengan jadi satu-satunya pemain yang mampu cetak lebih dari 21 gol dalam satu musim. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Sutiono Lamso di tahun 1994-95 dan Sergio Van Dijk di tahun 2012-2013. Bahkan mungkin saja DDS bisa menutup musim ini dengan raihan gelar top skor Liga 1 dengan cetak gol lebih dari 23 gol. Tapi yang jelas rekor 23 gol dalam satu musim milik Persib ini akan sangat sulit dipecahkan oleh pemain lain di Persib. Bahkan pemain sekelas EJ Ndoasil yang notabene lebih garang dari DDS pun gak mampu pecahkan rekor ini. Padahal dua pemain ini tipenya beda. EJ lebih meledak-ledak dan full energi, unggul duel atas dan bawah, larinya super kencang. Tapi kurangnya EJ adalah emosian yang bikin dia mudah absen lantaran terkena sanksi dan larangan tampil. Inilah yang bikin EJ nggak bisa pecahkan rekor SL dan SVD. Sementara DDS ini pemain sih kelihatannya kelemar-kelemar ya, pemalas, apalagi kalau tendangan penalti itu kata orang Sunda mah diemplek-emplek. Apaan tuh emplek-emplek? Tapi kalau kami analisis DDS, pemain ini tuh sebenarnya cerdik loh, apalagi soal pembacaan permainan. Yang penting DDS mah jangan dikasih bola daerah aja, yang nggak bakalan sanggup ngejar dia. Kalau dikasih bolanya bawah, apalagi di kaki, sulit diambilnya dan larinya bisa jadi 2 kali lebih cepat kalau bawa bola. Ini kan jarang. Biasanya kalau pemain itu sprintnya cepat tapi dribbling lambat. Kalau DDS mah kebalik, sprintnya lambat, dribblingnya cepat. Dan keunggulan DDS lainnya adalah pemain ini tuh nggak cengeng dan bodinya itu loh susah banget dijatuhin kalau 1 lawan 1. Nah, perbandingan antara EJ Ndoasil dengan David da Silva ini mungkin kalau pepatahnya seperti ini kali ya. Kerja kalau cuma pakai otot akan beda hasilnya dengan yang kerja pakai otak dan otot. Tapi musim depan, apakah DDS ini akan dapat saingan ya? Tentunya selain Matheus Pato di Borneo FC pasti ada, bahkan kemungkinan bukan cuma dari klub luar saja, tapi dari dalam pemain Persib itu sendiri. Siapa? Siro. Bisa saja, Siro mungkin saja musim depan akan lebih gahar. Tapi kabarnya ada satu striker asing lagi yang akan segera merapat ke Persib. Dan ini katanya sih lebih gahar loh. Siapa ya? Yuk kita simak aja dengan beberapa bursa transfer lainnya ya, yang terbaru tentunya. Dari Bali United, melempemnya Ilyas Pasojevic musim ini membuat Stefano Cugura kemungkinan akan rekrut striker baru, apalagi mereka akan main di AFC. 2 slot yang tersisa yakni ASEAN dan asing kabarnya akan diisi oleh striker. Bahkan 1 slot asing ini ada nama bintang dunia. Aduh, hoak lagi nggak nih? Dulu aja ada nama Suarez, Messi, Kakak, dan lain-lain pernah digosipkan ke Bali United. Cuma angin lalu. Yang terbaru, kabarnya pihak Bali United tengah ajukan negosiasi dengan mantan penyerang timnas Brazil, yakni Givanildo Vieira de Souza. Pasti kurang terkenal ya nama itu. Wajar, soalnya dia tuh dikenalnya dengan nama Huk Pariaba. Pemain yang terkenal dengan kaki kiri yang sangat dahsyat ini usianya memang udah 36 tahun. Tapi soal performa dan kemampuannya nggak perlu diragukan. Musim lalu ia adalah top scorer Liga Brazil. Harganya cukup murah, cuma 43 miliar aja, plus korting loh. Kita akan lihat nih, ini pansos lagi atau beneran nih? Persik Kediri kabarnya resmi melepas bek tengahnya M. Sabilah ke PSIS. Terlihat dalam sebuah gambar Sabil tengah memegang buku kontrak dari PSIS.
Untuk gantikan Sabil, Persik Kediri kabarnya tengah mengincar bek tengah milik Borneo FC yang dipinjamkan ke PSS Sleman, Nurdiansa. Dan juga kabarnya akan memulangkan Ahmad Agung dari Bali United. Persija Jakarta resmi akan menggait bek tengah dari Gresik United. Ia adalah Akbar Arjunsyah. Arjun diproyeksikan gantikan posisi Maman Abdurrahman yang kabarnya akan pensiun di akhir musim ini, sekaligus mengantisipasi jika Hansa Muyama hengkang ke Persib. Selain itu, Persija pun menaikkan tawaran pada PSM untuk mendapatkan dua pemain PSM, yakni Ananda Rehan dan Ramadan Sananta. Sementara untuk Karim Rosi sendiri belum ada kejelasan nih, soalnya proses negonya masih alot. Bahkan kabarnya Persija akan alihkan buruannya pada EJCL Duasel. Christian Tello. Ada yang tahu pemain ini nggak ya? Bukan Christian Tello penyanyi loh ya. Dia adalah pemain berusia 31 tahun lulusan Akademi La Masia, Barcelona. Di tahun 2012 silam, Tello naik ke tim utama Barcelona namun gagal menggeser posisi Boyan Krkic dan Lionel Messi yang akhirnya harus dipinjamkan ke FC Porto. Selepas itu ia kerap dipinjamkan ke berbagai klub seperti Fiorentina dan Real Betis. Hingga akhirnya di tahun 2022 ia memutuskan hengkang dari Barcelona dan bermain di Liga Amerika bersama Los Angeles Galaxy. Setelah kontraknya berakhir di LA Galaxy, ia terima tawaran kontrak di klub Arab Saudi Al Fateh dan ia tanda tangan kontrak per 25 Januari 2023. Lalu ada apa dengan Christian Tello? Tello disebut-sebut salah satu pemain yang akan dibawa Luis Milla ke Persib. Hal ini mencuat usai Luis Milla membicarakan perihal kontraknya pada sang agen ini Taktik Group. Tapi kabarnya belum ada keputusan nih antara Taktik Group dengan pihak Persib soal Luis Milla. Tapi Luis Milla coba meminta dicarikan satu striker yang memiliki posisi yang sama yang satu agen dengan dirinya. Dan di satu agen itu cuma ada nama Christian Tello yang satu agen dengan Luis Milla. Dan kebetulan Tello ini bisa main di sayap kiri atau striker. Ditambah lagi Luis Milla memang butuh sosok di sayap kiri sebagai penyeimbang DDS. Dan Siro di kanan, jadi posisinya adalah gini ya. Christian Tello di kiri, Siro di kanan, dan DDS di tengah. Musim ini Tello cukup gacor di Al Fatih. 6 kali tampil sudah cetak 3 gol. Nah, ini yang tadi kami maksud nih. Apakah Tello akan jadi saingannya DDS di Persib atau justru dengan datangnya Tello, DDS akan lebih garang? Ingat, ini masih sebatas rumor loh ya. Dari Barito Putra, Renan Alves nampaknya akan benar-benar hengkang dari Barito Putra. Sebelumnya Renan mengunggah kata-kata terima kasih di Instastory-nya. Bahkan di Instagramnya sudah nggak ada lagi nama klub Barito Putra loh. Nah, kira-kira dan kiri-kiri kemana nih back yang satu ini akan pindah ya? Dewa United benar-benar akan bangkit di musim depan. Sejumlah nama sudah dikantongi dan kabarnya nggak tanggung-tanggung. Gaji 2 kali lipat pun ditawarkan pada para pemain tersebut agar mau gabung ke anak Dewa. Lalu ada siapa aja ya sejauh ini yang tengah nego dan hampir pasti masuk ke Dewa United? Yang pertama, duo Sayuri. Prosesnya alot. PSM nggak mau ngelepas, tapi PSM nggak mau naikin gaji duo Sayuri. Sementara Dewa United mau bayar 2 kali lipat. Nah lo. Yang kedua, duo Bali United, Ardi Idrus dan Irfan Jaya. Ardi udah 90% dealnya, sementara Irja masih nego. Tapi kemungkinan deal meskipun PSS juga minat, tapi gaji yang ditawarkan Dewa United lebih gede. Yang ketiga, trio Persib, Henhen, Arsan, dan Erianto. Henhen sudah pasti hampir pasti ya nih deal dengan Dewa United ya. Henhen udah diparkirkan nih sampai akhir musim oleh manajemen Persib. Lalu Arsan pun demikian. Sejak pulang dari timnas, Arsan udah nggak masuk dalam line up nih dan kabarnya pun akan diparkirkan hingga akhir musim. Dan yang terbaru adalah Erianto. Awalnya sih akan dipinjamkan ke Barito Putra, tapi Dewa United berminat nih. Jadi kemungkinan Eri akan dilepas ke Dewa United. Ya nggak jauh-jauh amat lah dari Persib ke Dewa United. Oke, segitu aja dulu ya. Kita kasih tipis-tipis aja dulu. Soalnya liganya belum kelar dan belum tahu seperti apa liga musim depan. Jadi ketika liga ini kelar dan mungkin ya akan terjadi pergolakan nih. Kita tunggu seperti apa liga musim depan dan tentunya klub-klub pun akan semakin
tahu nih jalan kemana mereka akan tujuannya nih, dan pemain-pemain mana saja yang mungkin akan mereka ambil. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pertak-pertiknya hanya di Eurosport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.